وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada pembahasan permasalahan nomor 44 yang mana Syekh Abdullah bin Ahmad Az-Zabidi bertanya tentang masalah uzlah atau menyendiri dan hukumnya itu uzlah, sampai dijawab oleh beliau Habib Abdullah Al-Haddad. Untuk masalah uzlah, katanya beliau, di zaman yang rusak, yang keadaan semua telah berbalik, yang baik dianggap bagus, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, yang kebanyakan penduduknya lupa dari amal akhirat, yang kebanyakan penduduknya amat sangat semangat untuk mencari dunia, menyibukkan diri dengan mencari dunia, berhancur-hancuran untuk mengumpulkan dunia, tertipu dengan sesuatu yang tidak ada nilainya dari dunia, sehingga kumpul di perkumpulan mereka adalah perkumpulan yang membahayakan. Karena perkumpulan yang membahayakan sebabnya kebanyakan perkataan mereka, pembahasan mereka semuanya adalah untuk membicarakan kejelekan orang lain, untuk ingin tahu urusan yang tidak perlu dia ketahui, masuk pada urusan-urusan yang tidak ada nilainya, baik dari perkataan atau yang lainnya. Maka katanya beliau Habib Abdullah Al-Haddad, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sepatutnya untuk orang yang menjaga agamanya, agar supaya dia memilih perkumpulan, memilih orang-orang yang akan bergaul dengan dia, karena melihat dari keadaan zaman sekarang ini, maka sesungguhnya perkumpulan ini kalau tidak betul akan justru mengurangi, menyebabkan kerugian terutama di dalam bidang agama. Kalau memang seseorang sudah mau tidak mau harus kumpul dengan mereka, ini bisa tergambarkan kalau misalnya mereka kerja di pasar, otomatis yang masuk pasar itu macam-macam. Ada orang yang soleh, ada orang yang ahli maksiat, ada orang yang sholat, ada orang yang minum khamr. Kalau puasa, ada yang tidak puasa dan lain sebagainya, menampakkan kefasikannya. Kalau memang dia sudah kena musibah seperti itu, mau tidak mau, karena kalau tidak ke pasar tidak akan mendapatkan penghidupan secara normal, sehingga akan menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan hukumnya adalah haram. Mau tidak mau masuk pasar. Terus bagaimana kalau orang terkena ujian seperti itu? Faidab tuliya bihim fayambaghi ayyasumta wa yamsaka anil khawdi ma'ahum. Kalau sudah kena ujian dengan mereka, sepatutnya dia diam, dia menahan dari kumpul bersama mereka atau ikut omongan-omongan mereka. Memberikan nasihat dengan lembut kalau mampu. Kalau memang tidak mampu, ya sudah, diam. Itu. Dan ini tidak bisa dijadikan seseorang meninggalkan sholat Jum'ah atau jamaah. Tidak, sudah, anak kalau sholat berjamaah nanti
akan kumpul sama orang-orang fasik sehingga ana ndak jamaah sudah, ana ndak sholat Jumat dah. Ini ndak, bukan uzur. Nah, itu ta'allulan bi fasadiz zaman, mencari sebab karena kerusakan zaman ini, ndak boleh. Atau menyebabkan wala ayatruka silata arhamihi, tidak juga meninggalkan menyambung rahim-rahimnya, wa qarabatihi, kerabat-kerabatnya, biziarati, dengan ziarah fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu. Itu bukan merupakan uzur. Walakin, akan tetapi, aku melihat, lahu, untuknya, ida khalato, jika dia kumpul, ahlaz zamani, kepada penduduk satu daerah itu, alla yukhalitahum, hendaknya janganlah dia kumpul bersama mereka orang-orang yang rusak tadi itu, illa, kecuali fima, di dalam apa-apa, la budda minhu, yang harus darinya, lahu, untuknya orang yang akan kumpul. Misalnya apa? Fi sholahi dinihi, di dalam kebaikan agamanya, au dunyahu, atau kebaikan dunianya. Jadi seperti dikatakan pada zaman Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, kira-kira 100 atau 150 tahun yang lalu, salah satu murid beliau Habib Abdul Bari Al-Idrus, yang beliau itu begitu semangatnya untuk mencari ilmu sampai berjalan dari kota Tarim menuju kota Siwun untuk belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang jaraknya kurang lebih 20 kiloan perjalanan. Ini beliau mengatakan dalam perkataannya, ini perkataan 150 tahun yang lalu. Beliau mengatakan zaman ini adalah zaman yang kebanyakan penduduknya harus yulazimus sakan, tinggal di rumah. Itu zaman 150 tahun yang lalu. Dan kemarin sudah kejadian yang Nabi mengatakan bahwasanya nanti kalau sudah mendekati akhir zaman, itu orang zina di pinggir jalan itu sudah tidak ada masalah. Zina pinggir jalan, sehingga orang yang berjalan di jalan itu mengatakan kepada orang yang berzina, kamu kalau zina agak minggir sedikit, aku mau jalan. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan itu sekarang terjadi di Cina. Kejadian ada laki perempuan berhubungan di pinggir jalan seperti binatang. Kalau zaman 150 tahun yang lalu saja beliau mengatakan kebanyakan zaman ini harus orang tinggal di dalam rumah, terus bagaimana zamannya kita orang? Itu. Makanya dikatakan di sini Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau sudah keadaan seperti itu jangan keluar dari rumah kecuali untuk menambah kebaikan agama atau kebaikan dunia, wassalam. Lainnya tinggalkan. Kebaikan dunia di sini bukan berlebih-lebihan, gonu' perasaan merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tsumma yakunu, kemudian menjadi inda khawdihim, ketika kumpul bersama mereka, fima, dalam apa-apa, la yambaghi, yang tidak sepatutnya, somitan. Kalau memang harus kumpul, misalnya kerja di pasar, harus kumpul bersama mereka, ya sudah, kebanyakan apa? Harus apa dia? Somitan, diem. Nasihan, memberikan nasihat, in amkana, tapi kalau memungkinkan, ya sudah. Menjuali orang sambil bawa Quran, enak. Menjuali orang bawa Quran. Ada orang beli, berhenti sebentar. Orang tidak ada yang beli, baca lagi, baca wirid, baca sholawat, gitu. Atau misalnya nyetel radio,
Itu kan juga dakwah juga untuk menyampaikan sesuatu gitu. Radio yang membawa kebaikan. Wa in akhadhu fi khairin, maka jika mereka mengambil di dalam kebaikan wasawabin, kalau memang ente berikan nasihat, dia ini ngambil dengan baik, ya, khairin wasawab, sa'adahum, membantu mereka, wasyarikahum, bersyarikat dengan mereka fihi, dalam kebaikan hadza ini. Jangan musrek. Paham ya? Jadi kalau mereka misalnya, oh ini ada perkumpulan, perkumpulan apa? Perkumpulan maulid, sebentar, campur laki perempuan, enggak. Kemudian dibacakan ilmu, iya, sama zikir, sa'adahum wa syarikahum, bantu mereka. Bantu itu ya apa sih? Hadir, minimal hadir, ya. Wa syarikahum, bersyarikat dengan mereka fihi, dalam kebaikan tadi itu, hadza ini. Hadza was-shawabu lil muqimina, ini adalah yang benar, lil muqimina, untuk orang-orang yang melaksanakan, min ahli sholahi, dari orang-orang baik, baina dhahranai muslimina, di antara dua sisi orang muslim. Artinya dimanapun orang muslim itu, orang-orang baik, kalau ada kebaikan pasti dia bantu, pasti dia untuk bersyarikat, berbarengan. Itu sampai diajarkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu di Jeddah, ketika beliau di Jeddah, kalau temannya, ya, teman satu berbarengan dakwah itu mengadakan acara, hadir beliau, hadir untuk mustami', bukan mau bicara, enggak, bukan mau pidato, mustami'. Datang ke tempatnya Habib Toha Al-Haddad, Haddad ada rutinan, hadir beliau. Habib Abdul Qadir ada rutinan, datang Habib Toha. Seperti itu. Ini sifatnya orang-orang yang baik di seluruh tempat, di seluruh tempat. Ente cari di baratnya bumi, di timurnya bumi, di utaranya bumi, di selatannya bumi, semuanya mereka seperti itu. Tidak ada saingan, tidak ada saingan. Apalagi sampai nyuruh sama muridnya, ente kalau ustadz itu yang buat pengajian itu jangan hadir loh. Kenapa? Ini saingan ana ini, gara-gara dia ana ini bisa apa ini? Itu bukan sifatnya orang soleh, kecuali kalau di pengajian itu ada kemaksiatannya. Apa kemaksiatannya? Yang hadir laki-laki, yang pidato perempuan, ini maksiat namanya, kemaksiatan kepada Allah. Atau ada musik-musiknya, kayak bahasanya kita orang onok rahatan katanya dia. Setelah baca maulid, maulid diba, maulid habsyi, setelah selesai apa? Rahatan, joget. Apa ini? Dan ini terjadi bukan cuma orang awam, dari keturunan Rasulullah terjadi seperti ini sekarang. Naudzubillah min dzalik. Ya, apa yang dikatakan sifatul ummah sudah seperti ini. Intisarinya umat sudah seperti ini, yang lainnya hancur. Paham ini? Kalau ada kebaikan bantu, hadir. Apa sih sibuknya? Duduk sebentar untuk dengarkan gini, bingung, sibuk ini. Tidak ada. Ini sifatnya orang muslim. Waman arada ghaira dalika, kalau memang menginginkan selain itu, falaisa, maka tidak ada illa kecuali ayakhruja mim baina adhurihim, kecuali keluar di antara mereka ilal baroya, ke jalan yang panjang. Au wal gifar, gifar ini bumi yang kosong. Firaran bidinihi wa itharon li salahi qalbihi, lari dengan agamanya, wa itharon, dan pembekasan li salahi qalbihi, untuk kebaikan hatinya. Kalau memang ente tidak mau seperti itu, ibaratnya kalau ente ngomong misalnya, ini banyak kemaksiatan di sini. Taib.
Ente bisa tidak menahan kemaksiatan tadi itu? Enggak. Ente harus hadir. Iya. Kalau hadir ente bisa nahan enggak? Enggak bisa. Bisa ente menyampaikan nasihat kepada mereka? Enggak bisa. Ya sudah, lari sudah. Ya sudah, lari, oh, keluar, oh. Jangan kumpul sama manusia. Karena kalau kumpul sama manusia ya harus seperti itu memang. Enggak bisa kumpul sama manusia bodoh-bodohan, enggak bisa. Misalnya seorang yang alim sekalipun, apalagi alim jadi panutan itu. Ada keluarganya meninggal dunia, ada tetangganya meninggal dunia, ada tetangganya kena musibah, datangi. Harus mau tidak mau. Kenapa? Ente kumpul bersama mereka. Ente bukan berpisah sama mereka. Ana takut nanti kalau ada seperti itu, ana nanti akan terkena kemaksiatan, ana akan tertarik kepada kemaksiatan tadi itu. Anak akan masuk ke dalam kemaksiatan tadi itu. Berikan nasihat. Wah, tidak bisa berikan nasihat. Ya sudah, jangan kumpul sama manusia ente. Tinggal sana di hutan. Tinggal sana di jalan-jalan yang sepi. Paham? Orang-orang yang soleh itu, sebelum mereka mengucapkan sesuatu, orang kelihatan dari orang soleh tadi itu kalau betul-betul solehnya, betul-betul ikhlasnya dalam berdakwah, itu akan berubah orang yang maksiat meskipun dia belum berucap sesuatu. Minimal sungkan nanti berbuat maksiat sama dia. Paham? Makanya dikatakan kalau misalnya kita diundang ke tempat yang jelas-jelasan di situ ada maksiat, misalnya dua pilihan. Kalau memang ente hadir bisa merubah keadaan di tempat itu, dengan hadirnya ente tidak ada kemaksiatan, hadir. Kalau enggak, misalnya hadir di sana justru akan memberikan gambaran, oh iya ya, berarti ini maksiat tidak apa-apa. Kenapa? Itu fulan bin fulan yang alim hadir, jangan hadir. Paham? Ya semuanya ada magomnya. Makanya dikatakan kalau itu tidak mampu ya sudah, tinggalkan manusia. Dan tidak bisa mengatakan anak ini sibuk, anak ini tidak sempat. Kadang-kadang tetangganya meninggal dunia tidak hadir. Hatta sekali untuk mendoakan, untuk menunjukkan rasa prihatin, tidak ada. Dengan alasan anak sibuk ngajar, anak gini, anak takut kumpul sama dia jadi maksiat, anak, ya sudah keluar, jangan daerah sana ente. Jangan kumpul sama manusia. Kumpul sendirian gitu. Paham maksudnya? Itu. Waqad syaraha hadzal mas'alata, dan benar-benar telah memberikan keterangan ini masalah syarhan wafian. Penjelasan yang mencukupi. Sayyiduna wa imamuna, tuan kami, imam kami, Hujjatul Islam Al-Ghazali, bukti Islam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana, dan semoga memberikan kemanfaatan kepada kami bihi dengan Imam Ghazali, fi manhajihi, di dalam jalannya yang jelas, wa aqadalaha, dan mengikat, artinya menulis, laha untuk keterangan tadi itu, fil ihya'i, dalam kitab Ihya, kitaban mustaqillan, kitab sendiri khusus bahas masalah babul uzlah ya. Sampai diantara orang-orang yang soleh itu, diantara orang-orang yang soleh, kalau ada tetangganya atau siapa ada acara gitu, tidak tahu kemantenan, tidak tahu acara apa, dia tidak bisa hadir, datangi. Walafu ya, anda bisa hadir gini. Bentar, ente apa yang kurang dari ini? Apa berasnya cukup? Ininya cukup? Ini? Oh enggak, tolong beritahu. Iya kurang beras, oh iya sebentar. Diambilkan di toko, diberikan. Ini. Itu orang soleh. Ya. Bukan disimpan gitu. Tidak peduli. Kadang-kadang jangankan sama orang lain, sama kerabatnya, sama saudaranya tidak peduli. Bisa bantu ke sana, bisa memberikan sedekah ke sana, tapi sama keponakannya sendiri kadang-kadang, kepada saudaranya sendiri kadang-kadang, kepada sepupunya sendiri, kadang-kadang naudzubillah min dzalik kepada orang tuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Ya ini sudah rusak, enggak karu-karuan maksud ini.
Paham ya? Makanya hati-hati. Perlu untuk kesadaran. Ya. Pertama langkahnya, lihat ente sekarang keluar dari rumah mau apa? Ente mau apa sekarang? Oh, ana ndak ada kemaksiatan di sana, ndak ada ini, ndak ada itu, berangkat. Oh, ada kemaksiatan, jangan keluar. Wassalam. Untuk menyelamatkan agama. Ya, jangan ente berdalil ana mau menarik mereka yang maksiat supaya ketaatan kepada Allah. Sebesar mana tarikannya ente? Sebesar mana kekuatan yang ente miliki? Tidak perlu. Lah ente dengarkan ceritanya Fulan bin Fulan yang seperti ini, masuk kalau dakwahnya ke sini, ke diskotik, ke tempat pelacuran, ke ini. Kita taslim, kita percaya. Kita berhusnudon, mereka orang yang soleh. Tapi jangan samakan dia dengan ente sendiri. Jangan ente berdalil itu orang soleh itu dakwahnya ke diskotik, sampai orang diskotik bisa tobat. Ana harus seperti itu. Pikir, apakah sama kedudukan ente dengan dia? Apakah sama keilmuan ente dengan dia? Itu yang pikir. Yang perlu kita laksanakan sekarang, kalau mau keluar rumah pikir, untuk apa anak keluar? Kalau ada kebaikan anak keluar, kalau enggak diem di rumah. Wassalam. Selamat. Allahu a'lam.